motor baru tuh. Mending ini, tapi bodinya dong. Bodinya yang mana? Ditanjakan paling memble. Hah? Memble? Ya, jalan. Mending tuh Honda nggak memble. Oh, Honda. Honda, soal nanjak, soal irit, Honda topnya. Honda Black Astrea eksklusif. Nggak nyusahin, tenaganya kuat, irit bensin lagi. Oke, selamat sore semuanya. Sore ini saya ada di Kudus. Saya di Gor. Ini namanya Gor Kudus, Gor Vergu namanya. Ada di dekat venue Panjat Tebing, Panjat Dinding. Ya, sedang jalan-jalan sore. Ya, tadi dengan istri kita muter-muter kota. Ini saya juga bawa motor tua. Saya coba akan review sih enggak, coba saya akan cerita ya, karena saya juga punya pengalaman cukup lama dengan motor ini. Zaman muda saya dulu ya SMP itu saya mau kayaknya motor ini nih, buat trek-trekan, buat gaya-gayaan. Ya kemarin sempat saya pakai ini sekitar 5 tahun 6 tahun ya, untuk harian. Ya saya punya sedikit pengalaman lah yang nanti saya ceritakan ya sebagai referensi teman-teman semuanya yang suka motor, yang mau beli motor, yang mau merawat motor, yang anti mainstream, mungkin beli motor baru dirawat enggak, ini yang lama-lama dirawat ya, coba nanti bisa ikuti cerita saya nih tentang motor Grand ini. Yuk kita jalan, kita ceritakan tentang motor Grand ini. Penampakannya Grand ini Grand tahun 96. Saya cerita dulu sejarah tentang Grand ini. Seingat saya ya, nanti kalau ada yang lebih tahu ya tulis aja ya. Jadi Grand ini sebagai penerus Astrea Prima, Astra Star ya, dengan basic mesin yang sama C series. Cuma kalau Star itu kalau nggak salah sekitar dia 85 atau 90 cc ya. Kalau ini udah 100 cc, kalau dikubikasinya 97 cc. Jadi tahun 91 mungkin ya, 91 itu dia keluar Grand, namanya Grand Bulus ya. Grand Bulus itu bentuknya sama, cuma mungkin ininya dia lebih nggak ada topinya. Grand Bulus, kalau anak-anak sekarang tuh ngomong itu Grand Bulus. Dia keluar kurang lebih 93 94, keluar penyempurnaannya di modelnya waktu itu Grand Astrea Grand, tapi belum Black Impreza ya. Tapi cirinya itu biasanya tuh Scott pleasernya itu di sini yang gede, ini di sininya kecil. Itu sekitar 94 95 ya, 93 95 ya. Lalu dia keluar lagi, ini Black Impreza terakhir kalau nggak salah, ini keluarnya Black Impreza ini. Ada kok yang seri apa ya itu, yang dia ada silver ya, jadi di mesinnya dia silver. Saya nggak tahu itu seri apa, tapi itu ada juga yang keluar. Oke, itu sejarahnya. Lalu nih tampangnya nih, kita lihat ini. Ini kalau waktu itu dia ya musuhnya, seingat saya ya ada seri ini ya, waktu 96 ya, 96 97 ya. Ada keluaran Suzuki, ada Shogun ya. Shogun waktu itu dengan mesin 110 cc, bentuknya kayak tornado ya. Saya ingat Shogun Kebu namanya sekarang. Kalau Yamaha itu Yamaha Krypton ya, dia terkenal dulu mesinnya halus. Ya, karena caranya ceritanya ada balancernya dia. Lalu ada Kawasaki ada KZR ya. Kalau yang lainnya F1ZR, Tornado, itu dua tak lah, bukan kelasnya ini 4 tak ya. Ini modelnya zaman dulu ya oke ya. Kalau sekarang pun oke. Jadi dia tuh nggak jelek-jelek banget. Sampai sekarang tuh
apa ya, kalau kita ngeliat orang tuh ganteng atau cantik tapi tidak lekang dimakan zaman ya, ini nih ya. Mau dibuatin standar sini ya juga tetap cakep ya ini, atau mau dimodif kayak anak-anak muda sekarang ya cakep juga ya. Jadi sampai sekarang pun kita pakai ini di jalan ya apa ya, bahasa Semarang itu nggak gini sini gitu loh, tetap oke gitu loh, dan modelnya juga oke kan. Ya kita ditarik depan, dia remnya tromol, ini khas tahun 90-an, dia masih ada mata kucingnya. Ini lampu utama masih biasa, lalu ini lampu kotaknya nih, ini sennya masih mika oranye ya. Kalau sekarang udah pakai mika kristal, baru lampunya yang orange ya. Ini ya sama sih, kalau si ini orinya kayak gini kelihatannya. Lalu ada di dashboardnya ada netral, top gear, lampu jarak jauh, rating kanan kiri, ini bensin, speedometer, ini ada odometer ya, itu udah mati ini. Lalu apa di tombolnya ini ada lampu kota, lampu utama hidup, starter, jarak jauh, jarak dekat, rating kanan kiri ya. Ratingnya masih kuno jadi nggak yang dipencet dia balik sendiri tuh. Nah, ini klakson ya. Kalau kuncinya masih manual, kunci laci masih kunci laci ya. Itu ya, ini apa, tebeng ya, tebengnya khas zaman dulu, gede kayak kuping gajah. Tapi ya asik lah, untuk klasik ya, asik ya. Ini kalau yang ori kuat banget, ini plastiknya bagus banget kalau yang ori. Kalau sekarang banyak yang pakai apa, yang variasi warna putih ya, warna putih itu cuma jeleknya kalau warna putih tetap ganteng, cuma kalau kita nyarinya salah tuh sebelah sini tuh dia mengecil, jadi kelihatan di depan itu dia mengecil. Makanya teman-teman kalau nyari yang putih, tebeng putih ini diganti putih, cari yang bawahnya ini tetap dia gede, jadi nanti dia nggak kayak menciut gitu loh, karena kebanyakan tuh menciut kalau yang sekarang yang variasi itu. Lalu ban 225 kecil ya, dia ring 17, masih pakai rem tromol ya. Ini khasnya tahun segitu ya, Honda ya, karena waktu itu Suzuki dia udah ngeluarin Shogun pakai rem cakram, si Krypton juga ada pakai rem cakram, Kazi juga ada pakai rem cakram, cuma Honda waktu itu masih pakai rem tromol ya. Ini kalau untuk apa, untuk koleksi oke sih ya, cuma kalau untuk harian apalagi kota-kota ampun dah pakai rem tromol ya. Ya dulu saya punya saya variasi, saya ganti pakai rem cakram ya, karena kalau untuk harian apalagi di kotaan ampun dah pakai rem tromol. Oke, ini lalu joknya kayak roti tawar, tebel. Tuh ada anak C-series juga nih, tebel. Kita lihat dalamnya ya, dalamnya siapa aja. Yang jelas belum ada zaman anu ya, bagasi ya, zaman segitu ya. Standar sekali ya. Ada di depan pokoknya sejak Astra Star lah, ini kemungkinan sama, cuma beda di bodi samping ya. Ini ada tool apa, kotak alat di sini ya. Jadi saya dulu tuh pakai ini buat harian. Salah satu kekurangan bagi saya itu adalah nggak ada bagasinya ya. Jadi kalau kita nyimpen kunci jas hujan, yang jelas kita membawa jas hujan ya, itu kita kesulitan. Kadang saya taruh di sini, di bawahnya itu saya pepetin bisa sebenarnya, cuma nanti kelihatan agak ngembung ya dia, apalagi jas hujan yang agak tebelan ya. Kalau saya cantelin di sini kadang hilang, sempat 2 atau 3 kali saya hilang. Makanya dari dulu bagi saya agak kerepotan di situ kalau musim hujan, karena saya harus tetap bawa jas hujan ya. Belum nanti ada part-part atau kunci-kunci agak kekecilan boxnya itu. Tuh, lalu di sektor mesin dia karburator jelas ya. Karburator
Ada cuk masih cuk manual pakai tangan. Karburatornya ini kelihatannya dia sampai Supra sama ya, cuma beda bentuk, ada beda bentuknya sih, kayaknya sama. Lalu di mesin ini 100 cc, kubikasinya tepatnya 97 cm kubik, 97 cc ya. Mesin legendaris dari Honda C-Series ya, yang dipakai dari Astrea Start C70. Mungkin dia masih pakai basic yang sama, hingga yang terakhir itu kalau nggak salah Revo Lancip ya, Revo Lancip sebelum Revo Koperasi itu masih pakai mesin ini, walaupun detailnya beda. Jadi saya dulu tuh pernah mesin motor Grand saya dulu tuh tak pasangin mesin Legenda. Jadi dengan mesin Legenda dan yang lain itu ada sedikit perbedaan. Yang pertama dia di buring, dia beda, ini buringnya besi, dia udah aluminium. Lalu panjang sekernya itu udah beda. Jadi waktu itu kasusnya saya pasang knalpotnya nggak bisa masuk karena dia beda sekitar 3 mili atau 4 mili ya. Jadi buringnya ini akhirnya kan knalpotnya dia suruh maju, padahal nanti dia kepetok ini. Waktu akhirnya ini dulu tak majuin. Jadi dia beda di bukan langkahnya tapi panjang stang piston. Yang saya tahu juga di sini di sistem kopling ganda juga beda, beberapa partnya itu beda. Ada beberapa ring yang beda. Saya pernah masang ternyata beda ya. Di Grand kayak gini di Legenda kayak gini itu. Kalau karburatornya sama, saya sering bongkar pasang waktu itu, gonta-ganti ya dengan Legenda sama. Oke, ini masalah mesin ya. Mesin ini berapa ya? Kalau sekarang inferior ya, dia sekitar 7, berapa horsepower ya. Waktu itu mungkin masih oke, cuma kalau dibandingin motor sekarang yang motor bebek biasa seperti ini udah rata-rata 9, berapa horsepower ya inferior lah, apalagi motor udah berumur ya. Ini knalpotnya masih knalpot palu gada gede dari depan ke belakang. Suspensinya masih suspensi asli biasa ya, bukan pakai tabung oli atau apa ya, masih biasa kayak gini. Lalu ini begelnya tuh enak atau pegangannya buat mindahin motor. Motor ini cukup enteng, cuma 93 kilo kalau nggak salah. Jadi 90 kilo lah, dia nggak nyampe 95. Ini dari belakang lampu rem, lampu rating, ini seharusnya hidup nih di sini nih. Cuma kadang ada yang mati juga nih. Seharusnya dia hidup. Tapi oke kan, ganteng kan, lampu remnya, lampu ekornya ganteng ya. Oke, nah ini nih penutup nih, penutup rantai. penutup rantai ini sebenarnya asik ya, untuk klasik asik ya. Dia rantai itu lebih awet, cuma kalau kadang udah error tuh, waduh, bunyinya krok ya. Karena kan ini kan bedanya paling berapa mili ya di dalamnya, dia jarak antara rantai dan ininya ya. Jadi kalau udah error, tapi kalau masih kerawat sih jenis enak-enak aja, karena dia jelas lebih awet ya. Karena kalau hujan air juga nggak masuk, olinya jadi oli pelumas dalam rantai tetap terjaga ya, sama tidak rawan. Mungkin kalau ibu-ibu pakai jarit atau apa yang kebaya, dia nggak masuk lah ya. Nah ini beda dengan Astra Prima Star, dia masih pakai di swing arm. Ini footstepnya sudah masuk ke body, jadi lebih modern lah, lebih enak. Jadi si pembonceng nggak kerasa kalau dia ada jalan-jalan yang bumping ataupun rusak-rusak ya. Kalau giginya 1, 2, 3, 4 ke depan, mundur 4, 3, 2, 1 ya. Kalau udah 4 di depan, waktu berhenti maju ke depan, netral lagi, rotari ya, situ udah rotari ya. Lalu belakang tromol ya. Jadi pengalaman saya asiknya motor ini tuh rawatannya. Jadi rawatannya tuh mudah sekali. Jadi ya mesinnya mesin hampir bengkel semua, paham lah. Ini mungkin dibilang mesinnya anak-anak praktek SMK ya. Wah, itu ada motor apa tuh, basic tuh. Mesin dasar basic sekali. Jadi semua bengkel pasti sama.
bodohnya tuh, gampangannya tuh kalau bengkel nggak sampai paham mesin C series ini udah tutup aja tuh bengkelnya tuh. Apa perawatannya mudah, kanibalisme partnya juga banyak ya, dari Astra Star, Prima hingga terakhir itu ke Revo Lancip itu ada banyak persamaannya. Jadi kita mau nyari pun gampang partnya ya. Kalau part bodi ya khusus ya. Cuma kalau untuk part mesin sama ya. CDI sama. Oh ya, CDI-nya dia masih AC. Jadi AC-nya aki kosong dan nyala masih bisa hidup. Oh dia keluar ada yang pakai starter. Ada yang enggak ya. Jadi ada juga yang seri ini yang kalau Black Impreza udah ini semuanya. Tapi yang Black Impreza masih apa enggak ya? Tapi ada lah pokoknya yang seri Grand ini yang dia pakai ankle, pakai kickstarter, jadi nggak ada apa electric starternya. Enaknya tuh itu, lalu dimodif nih, modif seperti apa enak banget ini. Ya kalau motor udah berumur seperti ini, kalau teman-teman untuk harian memang harus ada penyesuaian ya. Yang pertama mungkin rem ya harus di upgrade ya, lalu busanya diperbaiki semuanya. Busanya tuh banyak ternyata. Karena ini motor-motor sejuta umat zaman itu, jadi kita mau nyari busa atau apa itu banyak untuk memperbaikan jok. Lalu ya permajaan mesin ya harus dilaksanakan ya. Jadi mau dimodif original seperti ini juga oke, mau dimodif kayak anak muda sekarang juga oke, dimodif touring juga oke. Jadi asiknya di situ, dan partnya itu banyak sekali itu di toko-toko terdekat di kabupaten ataupun di online banyak sekali. Kanibalisme partnya ya, produk-produk untuk motor Grand ini banyak sekali, nggak usah bingung ya. Lalu enaknya ya itu sih, modif apa oke, gaul. Kalau anak-anak sekarang gaul ya. Jadi ada sepupu saya tuh dia dulu pakainya Matic kekinian gini-gini, sekarang baliknya tetap ke Grand ya. Nah, Grand ya. Ya itu selera juga sih, tapi memang masih banyak dipakai anak-anak muda. Bahwa komunitas dimanapun juga banyak, di setiap daerah pasti ada komunitas Astra Grand ini. Itu lalu untuk kekurangannya yaitu kalau masih mesin asli ya larinya gitu-gitu aja sih. Mesinnya gitu-gitu aja ya. Kita ngomong aslinya ya. Jadi ya motor 100 cc tahun segitu udah berumur ya, jadi ya tenaganya segitu-gitu aja. Tapi anak-anak C series kreatif kok ya dimodif apa ya, tenaganya jadi beringas-beringas tuh. Lihat kalau di jalan, kalau anak-anak touring tuh wah beringas-beringas. Cuma itu udah modifan, saya yakin udah modifan, nggak mungkin apa aslinya ya. Ya kalau aslinya cuma segitu aja, karena secara spesifikasi cuma 7, berapa horsepower tenaganya motor ini. Oh iya, motor ini kelebihannya irit. Jadi motor ini untuk harian. Jadi harian saya dari Semarang kerja di Bandungan, itu tahu sendiri orang-orang Semarang ya, kalau ke Bandungan dia naik turun ya. Ini bisa nyampe 1 liter 50 kiloan. 1 liter 50 kilo ya. Jadi irit banget ya. Itu naik turun, belum nanti yang datar ya. Yang datar kayak di Pantura itu mungkin lebih irit dari 150, mungkin 155, 160 bisa nyampe ya. Tapi ya itu mesinnya ya gitu-gitu aja sih tenaganya. Ya untuk santai enak sih, cuma kalau kita ngejar waktu kaum urban yang kerjanya di luar kota, kita harus ke kota ya mungkin harus sabar ya pakai mesin ini. Itu irit ya kalau untuk harian ke Indomaret atau ke pasar, recommended lah kalau untuk ini nih. Ya nggak usah injection, ini udah enak ya, karena perawatannya enak sekali, karena dia masih pakai karburator. Ya itu bengkel pasti paham ya. Tapi memang kalau udah berumur ya biasanya ada aja penyakitnya. Lalu harga ini variatif ya. Kalau motor-motor seperti ini nggak bisa kita prediksi harganya. Jadi udah nggak ada patokannya seneng gitu aja ya. Jadi ya pengalaman saya antara 1,5 juta nyampe mungkin yang masih oke sekitar 5 jutaan ya, 5 juta 6 jutaan, bahkan yang udah modif dannya beda lagi lah. Tapi range-nya itu antara 1,5 dengan kondisi yang karuan ya, sampai mungkin 45 dengan surat-surat oke, bodi oke sekitar segitu. Jadi antara 2 sampai 5 lah, antara 2 sampai 5 ya.
Ya kecuali yang digoreng ya, kalau digoreng saya nggak ngomong, tapi yang secara umum antara 2 sampai 5 tergantung kondisinya. Oke, sekian ya ini cerita saya tentang motor keren ini. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman semuanya dalam membeli sepeda motor. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, kalau ada tambahan tulis saja di komentar biar nanti sebagai referensi teman-teman semuanya yang baca sebagai pilihan ya, memilih sepeda motor ataupun ya sebagai pengetahuan ya. Sekian, terima kasih, semoga sehat semuanya, bye bye.